Aisyah. Halo Aisyah. Mau tidur ya? Mau tidur ya Aisyah ya? Aku ceritain ya. Mau aku ceritain ya. Jadi ini ada kisah seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Di Yaman itu tinggal seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Penyakit sopak itu tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia pemuda yang soleh dan sangat berbakti pada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, nih ibunya ngomong nih ke Uwais. Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji. Jadi ibunya minta haji, nak. Ibunya minta haji. Padahal Uwais lagi cacat, lagi banyak penyakit. Uwais termenung dan dia berpikir bahwa perjalanan ke Mekah itu sangat jauh. Waktu itu nggak ada kendaraan, harus jalan kaki dan melewati padang pasir yang tandus, panas. Dan orang-orang tuh biasanya kalau mau naik haji pakai unta dan pasti bawa perbekalan yang sangat banyak. Namun Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Uwais berpikir terus mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Anak lembu itu semacam sapi apa domba ya? Aku lupa. Ya, anak lembu lah. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan naik haji pakai anak lembu. Kan harus pakai unta karena lewati padang pasir. Ternyata Uwais itu membuat kandang lembunya itu di puncak bukit. Dan setiap pagi itu si Uwais itu menggendong anak lembu itu naik bukit, taruh lagi, terus turun lagi naik bukit, terus naik lagi bukit terus setiap pagi, ya. Nah, setiap lewat itu orang-orang bilang Uwais gila gitu. Terus memang aneh sih karena dia membawa gendong lembu tiap pagi itu ke puncak bukit. Terus pokoknya setiap hari dia nggak pernah tuh melewatkan hari-harinya tanpa menggendong anak lembu tersebut. Makin hari itu kan anak lembu makin besar dong, ya kan, makin gede beratnya, makin berat. Nah, tetapi karena dia tiap hari bawa itu latihan terus, ya, itu dia nggak kerasa tuh bawanya. Sampai berlangsung 8 bulan loh. Nah, 8 bulan. Sampailah Uwais di musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilo. Begitu juga dengan otot-otot Uwais itu makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang-barang yang berat banget. Tahu kan sekarang Uwais yang kenapa akhirnya menggendong si lembu itu? Tahu? Berarti Uwais pingin berangkat ke Mekah, gendong ibu sama perbekalan. Makanya dia latihan tiap hari tuh gendong supaya kuat. Ya, akhirnya Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Tuh jauh banget loh, Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh, sulit, dan latihan mengangkat anak lembu itu dengan berat hanya untuk memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu, bercucuran air mata telah melihat Baitullah Mekah.
di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibu heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Itu kata Uwais, luar biasa loh. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah pun memberikan karunia kepada Uwais. Ketika itu dia disembuhkan dari penyakit-penyakitnya. Hanya tertinggal bulatan kecil. Untuk apa? Ada sisa bulatan kecil itu untuk jadi tanda suatu saat Umar dan Ali mencari Uwais, karena Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada seorang yang doanya itu sangat mustajab bernama Uwais, tinggal di Yaman, dan tandanya adalah ada bekas penyakit yang tersisa. Begitulah kira-kira kisah Uwais. Tapi ada hadis terakhir, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak berbicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yeay, gitu ya cerita Uwais ya. Yuk kita tidur yuk. Tidur yuk. Doa tidurnya apa? Doa tidurnya. Bismika Allahumma wa bismika amut. Ya tidur ya.